Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya cintai para habaib, yang saya hormati jamaah sekalian yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa TV One dimanapun berada, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan Allah memang itu yang terbaik, tapi kita belum percaya. Terlalu percaya diri. Ada bahasa boleh percaya diri, tapi tidak boleh terlalu percaya diri. Beda enggak? Beda. Tapi kalau sama Allah, kalau kita ada membawa kata percaya sama Allah, itu tidak ada batasnya. Semakin tinggi dan besar percaya kita sama Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun iman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iman itu tidak akan sempurna kecuali disempurnakan dengan rukun ke-6. 6 rukun iman, di antaranya rukun ke-6 adalah iman bil qada'i wal qadar. Iman dan percaya terhadap takdir, terhadap qadar, terhadap ujian. Ada ujian yang nampaknya barangkali kurang baik, tapi ternyata hikmah di belakang ujian itu banyak. Ada sesuatu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keturunan. Allah berikan keturunan, tapi banyak stres karena keturunan. Betul enggak? Banyak pusing sama anak-anak karena dia tidak sanggup lagi mendidik anak-anak, tidak sanggup lagi memperhatikan anak-anak, apalagi anaknya sudah besar, sudah tidak mau tinggal di rumah orang tuanya, banyak memunculkan bermasalah dalam rumah tangga. Padahal sepanjang hidup kita berdoa minta anak-anak. Kalau ketika kita sudah minta sesuatu, jangan kesal, jangan nyesal. Oleh karena itu, saya punya kebiasaan kalau berdoa, minta yang terbaik sama Allah. Ya Allah, berikan keturunan kalau memang itu yang terbaik. Kalau tidak, ya Allah berikan yang lebih baik. Bisa saja orang yang tidak punya keturunan, itu pilihan Allah bagi dia. Contoh, ada seorang jamaah minta maksa-maksa sama saya, doakan supaya dapat keturunan. Saya sudah lama menikah. Saya bilang mudah-mudahan kalau keturunan itu baik, segera diberikan oleh Allah. Kalau tidak, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Tidak mau, saya mau keturunan. Pak, saya khawatir kalau Bapak sudah dapat keturunan, nanti malah pusing, malah stres, malah sakit hati. Tidak apa-apa, yang penting punya anak. Saya kadang merasa cemburu, tetangga saya, sahabat saya, keluarga saya, semua baru nikah aja sudah punya anak. Saya sudah 18 tahun tidak punya anak-anak ini, gimana? Udah, saya kasih amalan, kasih zikirnya, sekian lama, datang lagi, alhamdulillah, istri saya sudah hamil. Mudah-mudahan lancar. Tapi ingat ya, besok jangan datang kesal.
Jangan datang tidak terima apa yang akan terjadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pokoknya saya ingin punya keturunan. Udah dibiarkan. Apa yang terjadi? Melahirkan istrinya, melahirkan kembar, tapi dua-duanya cacat. Sampai kata beliau, lebih baik dah punya anak. Inilah perkataan yang tidak boleh. Makanya kalau kita berdoa, boleh berdoa. Misal ada orang minta jodoh, datang ke saya, tolong Syekh doain, ini jodoh saya, sambil bawain foto. Saya bilang belum tentu baik. Saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Bisa jadi bukan yang ada di foto. Yang ada di foto barangkali baik sama saya gitu. Boleh enggak? Jadi yang terbaik itu memang pilihan Allah. Dan salah satu jamaah sekalian bukti pilihan Allah itu baik, bahkan yang terbaik untuk kita. Salah satu bukti adalah Allah berikan kepada kita agama yang terbaik. Kita lahir ke dunia ini, apalagi sebagai umat Islam yang terbesar sedunia di Indonesia, lahir di dunia ini sudah membawa agama Islam. Sebab orang tua juga Islam. Kalau dihitungkan jumlah mu'allaf sama orang Islam masih lebih banyak orang Islam. Berarti Allah sudah mentakdirkan kita diciptakan sebelum ada apa-apa. Allah sudah menuliskan dalam buku takdir sebelum ada bumi dan langit 500 tahun sebelumnya. Bisa enggak terbayang? 500 tahun sebelum ada bumi dan langit sudah tertulis takdir-takdir kita. Siapa nama kita, lahir di mana, orang tua kita siapa, agama kita apa. Disitulah Allah memilih untuk kita adalah agama yang sempurna, agama Islam. Saya dilahirkan di kota Madinah, tapi kok bisa menjadi orang Indonesia? Apakah saya yang milih? Bukan. Tapi saya percaya dan yakin Allah berikan kemudahan. Orang biasa suka berhijrah dari Indonesia ke Tanah Suci, malah terbalik. Orang Tanah Suci datang kemari. Bahkan bisa betah di sini, makan makanan di sini, bahkan enak, sudah mulai bisa makan pedas ini. Alhamdulillah, tapi saya percaya di mana Allah Subhanahu wa taala membawa kita, masalah rizki, tempat tinggal kita, kehidupan kita, yakini dan percaya kalau Allah sudah memberikan kemudahan berarti itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menerima pilihan Allah, apa yang harus kita lakukan? Wajib kita jangan salah guna. Allah berikan jabatan, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan harta, Allah berikan ilmu, Allah berikan pendudukan. Di mana ada kesempatan, jadikan yang diberikan oleh Allah berguna bagi orang lain. Ilmu yang diberikan oleh Allah berguna bagi orang lain. Dimanapun kita berada berguna bagi orang lain. Itu namanya pilihan Allah tidak salah guna. Agar kepercayaan kita tetap terjaga, dapat ridha Allah di dunia dan insya-Allah ridha Allah di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad bagi umat Islam, bukan untuk menzalimi umat yang lain, tapi ada banyak yang membawa nama Islam tapi salah guna kata jihad. Akhirnya yang terjadi merusakkan nama Islam, tapi tidak ada yang bisa merusakkan Islamnya sendiri. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan bagaimana pilihan Allah memang itu yang terbaik. Kadang-kadang kita suka sesuatu dari harta, dari satu usaha,
atau keturunan, tapi belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Sebagaimana bacaan qari kita tadi membacakan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad bagi umat Islam, bukan untuk menzalimi umat yang lain, tapi jihad untuk menyebarkan keadilan, menyebarkan aman, menyebarkan persatuan, menjauh dari kezaliman, mengangkat kerusakan. Tapi ada banyak yang membawa nama Islam tapi salah guna kata jihad. Akhirnya yang terjadi merusakkan nama Islam, tapi tidak ada yang bisa merusakkan Islamnya sendiri. Bisa merusak nama, tapi Islam tidak bisa dirusak. Mengapa? Karena Islam diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik. Dan agama yang diberikan oleh Allah adalah agama yang bahkan manusia kita sebagai umat Nabi Muhammad termasuk manusia di umat yang terbaik. Berarti apa yang diberikan oleh Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa ada sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, tapi belum tentu itu baik. Sebaliknya, bisa sesuatu yang kita tidak suka, bahkan kita menjauh, tapi ternyata itulah yang terbaik. Dan Allah saja yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk manusia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kalau Allah izinkan manusia boleh melihat buku takdir yang telah dituliskan oleh Allah sejak dilahirkan sampai dia masuk surga di akhirat atau masuk neraka. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupannya di dunia ini, khususnya sejak lahir sampai wafat, Allah boleh izinkan terbuka buku dan setiap manusia boleh melihat. Sampai dia wafat, semua akan bersyukur kepada Allah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah masing-masing. Saya bawakan cerita. Ada seorang selalu merasa kehidupannya bermasalah. Tidak pernah bisa tenang, tidak pernah merasa nyaman. Datang kepada seorang wali, melaporkan bagaimana caranya supaya saya mampu merubah nasib saya, mampu merubah takdir, mampu menjadi hidup saya jauh lebih baik. Kata seorang wali, silahkan tuliskan saja persoalanmu. Ternyata dia tulis satu surat. Masalah ini ternyata repot, banyak masalahnya. Dah ada habisnya. Memang manusia sebenarnya dah pernah puas. Biarpun nikmat tapi dah pernah puas. Mengapa? Karena dia suka melihat kenikmatan orang lain yang nampaknya lebih baik. Ketika dia sudah tulis surat itu, kata seorang wali, silahkan simpan dalam kotak. Ada kayak macam kotak amal. Disimpan dalam kotak. Udah, nanti habis sekian lama kamu balik. Insya Allah sudah selesai masalah kamu. Udah, sekian beberapa bulan datang lagi silaturahim kepada sang wali dan dia sampaikan, gimana nasib saya? Oh, inti siapa ini? Ini yang pernah datang. Yang mana? Ternyata banyak juga orang lain yang datang. Tolong ingatkan saya. Oh, nama saya ini. Saya tidak ingat. Yang pernah saya tulis surat. Yang mana? Yang ada di dalam kotak itu. Oh, udah coba buka kotak itu. Ambilin surat. Habis dia buka, nampaknya banyak surat. Dia buka surat. Baca astaghfirullahalazim, kaget. Dia baca surat lagi, astaghfirullahalazim, kaget. Dia baca surat lagi, astaghfirullahalazim, kaget. Datang kepada sang wali, dah mau. Udah biar yang saya punya aja, dah mau yang lain. Mengapa? Karena dia kaget melihat surat orang lain yang ternyata persoalan dan permasalahannya jauh lebih parah.
dia bandingkan dengan bermasalahannya sendiri, masih bisa diatasi. Oleh karena itu jamaah sekalian, hidup dan nikmati kehidupannya. Alhamdulillah, lingkungan kita aman, kampung kita aman, dimanapun aman. Ini kenikmatannya luar biasa. Yang mereka yang tidak merasa aman, seperti apa yang terjadi di Yaman, seperti apa yang terjadi di Palestina, seperti apa yang terjadi di mana-mana. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah memberikan Nabi yang terbaik, kitab yang terbaik Al-Quran, diberikan agama yang terbaik. Mau apa lagi? Kali ini sudah kita merasa memiliki Quran, Nabi, dan kemudian kita mendapatkan nikmatnya agama. Wallahi Bapak Ibu, ini 3 nikmat tidak bisa dibeli, walaupun dengan dunia dan segala isinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang terkaya, coba apa orang yang terkaya menurut Rasulullah SAW? Bukan yang terkaya yang banyak pesawat pribadi, bukan yang terkaya yang banyak keturunannya, bukan yang kaya yang banyak hartanya, banyak rumahnya di mana-mana. Tapi kata Rasul, yang terkaya, yang termasuk orang itu mendapatkan dunia dan segala isinya, yang memiliki 3 hal. Pertama, bangun subuh hari sehat walafiat. Tadi subuh bangun sehat enggak? Ada nilainya enggak sehat? Nilainya sangat tinggi. Sakit bisa berobat, tapi belum tentu bisa beli kesehatan. Betul enggak? Berarti nikmat saya itu sudah luar biasa. Nikmat yang kedua kata Rasul, aman. Aman enggak kita bangun di rumah? Nyaman dengan tetangga enggak? Kita antar pulang, antar anak kita sekolah atau pergi kerja. Berani enggak tinggal di rumah sendiri? Atau biarkan anak atau suami pergi cari nafkah tapi istrinya sendirian di rumah? Takut enggak sendirian? Alhamdulillah, lingkungan kita aman, kampung kita aman, dimanapun aman. Ini kenikmatannya luar biasa. Yang mereka yang tidak merasa aman, seperti apa yang terjadi di Yaman, seperti apa yang terjadi di Palestina, seperti apa yang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan pilihan Allah, yakini aman adalah pilihan Allah untuk kita, karena kita belum menghadapi musibah yang mengganggu agama kita, musibah yang mengganggu kehidupan dalam rumah tangga kita atau mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, nikmat yang ketiga adalah memiliki rezeki yang cukup hari ini. Ada rezeki cukup enggak? Bahkan lebih daripada cukup. Di tabungan rekening ada, di rumah di kulkas ada, di dapur ada, bahkan di meja di rumah ada, walaupun makanan kecil ada, dimanapun ada. Dan saya yakin di Indonesia belum ada yang mati karena lapar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum doa saya ingatkan kembali surah 57 ayat 22-23. Mohon jadikan pelajaran untuk sisa umur kita. InsyaAllah apapun yang datang pasti akan kita terima dengan hati yang sempurna dan iman. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Berikan kepada kami keluarga sakinah mawaddah warahmah.
keturunan kami anak salih salihah, anak dan cucu penghafal Al-Quran. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir dan pemirsa TV One dimanapun berada, di sore hari ini semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama berkumpul di dalam acara Damai Indonesiaku di siang dan sore hari ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu lagi di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, murahkan rizki kami, rizki yang halal yang barakah, dan rizki yang membawa kami bisa ke tanah suci haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan khususnya ya Allah untuk negeri kami ya Allah, jadikan Indonesia negara yang ma'mur, baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Pemimpin kami menjadi pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas untuk agamamu dan ikhlas untuk rakyatnya ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.